Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan yang kecil, Bapak Ibu, tetapi dahsyat pahalanya. Usaha yang kecil tetapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala besar nilainya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha kecil yang dipandang besar oleh Allah adalah mendoakan orang lain. Ini jarang disebutkan. Kalau bisa Bapak Ibu, selalulah mendoakan orang lain. Apa yang kita doakan ini sebenarnya adalah kembali kepada kita. Simak baik-baik Bapak Ibu. Ketemu satu orang, saya doakan ya Pak, mudah-mudahan Bapak sukses. Satu orang mendoakan. Tapi kalau ada jamaah ribuan, biasakan Bapak mendoakan semua jamaah itu. Karena sejak aminnya mereka Pak, itu kembali kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis bahwa man da'a li mu'minin aw li mu'minatin, siapa yang berdoa kepada seorang mukmin atau seorang mukmin laki-laki atau perempuan, maka dia akan mendapatkan doa dari yang dia doakan itu. 1000 orang kita doakan, maka 1000 pahala itu akan kembali kepada kita. Apalagi lebih dari 40 Pak. Dalam sebuah riwayat yang lain, kita doakan 40 orang dan 40 orang itu mengaminkan, maka tidak ada lagi penghalang bagi Bapak Ibu untuk tidak dikabulkan. Yang kedua, usaha kecil, pahala yang luar biasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir. Zikir ini banyak orang yang meremehkan. Habis sholat pulang, habis sholat pulang, habis sholat pulang. Kena di dalam hadis. Orang-orang yang setelah sholat 5 waktu dia lupa berzikir dan dia selesai, mohon maaf, itu seperti monyet. Karena apa? Monyet itu sifatnya salah satunya adalah tidak tahu terima kasih. Biasakan kita zikir. Diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari Muslim, Imam Muslim. Di sini disebutkan Pak, man qala, siapa yang mengucapkan dalam zikirnya subhanallah wa bihamdihi. Ada lagi yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan kita setiap sholat baca itu Pak. Atau sebelum sholat Pak Imam kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang azim. Itu Pak ringan di lisan, tapi berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah Pak. Di dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah mengingatkan, berbicara kepada sahabat, wahai sahabat, adakah yang lebih bagus daripada ucapan zikir? Maka seandainya mereka tahu tentang zikir yang diucapkannya itu, di dalam kesendirian dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Luar biasa kita. Maka jangan sampai kita lewatkan aktivitas kita tanpa berzikir. Walaupun cuma duduk-duduk sendirian, tangannya berzikir, memegang tasbih, lebih mulia Pak. Kalimatani, kalau dalam riwayat yang lain, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, wa zaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan. Apa itu Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat timbangannya itu Pak. Bu. Yang ketiga, ada amalan yang berat timbangannya
yaitu Bapak Ibu simak, menjenguk orang sakit. Oh, ini kan jarang dibudayakan di Indonesia ini. Apalagi masa-masa Covid, banyak orang tidak mau menjenguk orang sakit. Bapak Ibu ketahuilah, diriwayatkan lagi. Ini insya Allah saya ambil dari beberapa referensi yang sahih. Diriwayatkan lagi dari Imam At-Tirmizi, Pak. Apa beliau dalam hadisnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, jika seseorang menjenguk orang sakit, maka ada 70.000 malaikat yang siap mendoakan, yang siap memberikan rahmat kepada dirinya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain, keimanan kita tergadai Bapak Ibu jika kita dalam keadaan kenyang sementara saudara kita tak bisa tidur karena kelaparan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita kembalikan lagi sifat sosial kita ini. Gak cukup kita hablum minallah Bapak Ibu, rajin sholat, tetapi hablum minan nas, sifat sosial kita tidak kita jalin dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu yang pahalanya itu besar, tapi amalannya itu kecil, ringan kita lakukan, yakni ketika kita masuk pasar. Bapak Ibu, masuk pasar ini kan cuma masuk aja, terus kita beli terus balik. Kalau cuma seperti itu Bapak Ibu, kita tidak dapat pahala. Harus pakai doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk pasar. Siapa yang berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Apa yang diingatkan sama Nabi Muhammad SAW? Siapa yang doa ketika masuk pasar, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan mendapatkan 3 juta. Kalau dalam hadisnya itu 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 diberikan kepada orang-orang yang masuk pasar, yaitu Allah akan berikan 1000 kali 1000 kebaikan. Itu 1 juta yang pertama. Yang kedua, 1000 kali 1000 orang yang masuk pasar itu akan dihapuskan kesalahannya. Dan yang ketiga, 1000 kali 1000 orang yang masuk pasar dengan memakai doa, maka Allah akan angkat derajatnya 1000 kali derajat. 1000 kali 1000 artinya diberikan 3 juta kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kebaikannya, dihapus kesalahannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pasar itu, Pak, sudah diingatkan sama Nabi, tempat yang paling baik di dunia ini adalah, kalau kamu lihat, masjid. Tempat yang paling buruk di dunia ini adalah pasar. Karena apa? Ulama menjelaskan di pasar itu, Pak Bu, banyak kebaikan, tapi dahsyat lagi keburukannya. Kecurangan ada di mana-mana. Itu di pasar, Pak. Yang lebih dahsyat lagi, kesyirikan, Pak, itu ada di pasar rupanya. Orang kita gak sadar, karena ingin lawan bisnisnya sebelah, dia pakai apa ini? Penglaris. Pantas saja kalau kita masuk nggak pakai doa, tiba-tiba kita pengen beli itu, padahal kita nggak butuh. Tiba-tiba pengen mampir di situ. Ada tali pocong diikatkan di tokonya, ada tusuk sate, ada tanah kuburan, Pak. Allahu Akbar. Kenapa? Demi kelancaran rezeki yang pengen dia kuasai. Memberikan tanah kuburan di sekitar lawan bisnis kita, Pak. Apa yang terjadi? Maka warung itu akan terasa sepi, pandangan orang itu ditutupkan, seakan-akan itu tidak jualan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada lagi Bapak Ibu, amalan kecil tetapi berat dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar dan membaca Al-Qur'an di masjid. Kayak seperti kita ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari rumah niatkan sholat, nanti ada kajian subuh, niatkan sudah dari rumah. Nanti setelah ini jangan lupa Bapak baca 1-2 ayat dari Al-Quran. Itu pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang panjang, Nabi mengingatkan kepada kita, hei kalian, maukah kalian pergi ke suatu tempat? Aku akan hadiahkan kalian 2 ekor unta yang sangat gemuk, 2 ekor unta yang sangat bagus, yang mahal harganya. Apa kata sahabat? Baik ya Rasulullah, saya mau. Siapa yang tak mau dikasih unta yang sangat gemuk dengan usaha yang kecil? Kata Rasulullah SAW, biasakanlah kalian di majlis, di masjid, duduk di masjid, lalu kalian belajar di situ, atau kalian membaca 2 ayat Al-Quran. Kata Rasulullah, cuma 2 ayat Pak, lebih bagus daripada unta yang mahal itu. Apalagi kamu baca Al-Quran sebanyak-banyaknya di situ Pak. 1 surah, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Berapa yang Bapak Ibu akan dapatkan? Unta yang gemuk itu Pak Bu, itu bukan hanya sekedar konotasi saja Bapak Ibu. Artinya Rasulullah mengingatkan ada yang kamu harus kejar. Usaha yang sedikit, yaitu seperti kendaraan yang mewah barangkali yang kita kejar-kejar selama ini. Tapi ada yang lebih bagus daripada itu semua Bapak Ibu, yaitu belajar di masjid lalu membaca Al-Quran. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah pahala yang kecil, pahala yang ringan, usaha yang ringan, tetapi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang ketahui. Yang jarang disebutkan itu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya seorang muadzin, orang yang azan. Ayo, Bapak Ibu, kalau kita tahu semua pahala orang azan, kata Rasulullah SAW, kita akan berebut untuk mengundinya Pak. Kita suit dulu, siapa yang menang dia azan. Cuman kita tidak ditampakkan pahalanya. Makanya orang santai-santai saja. Belum azan katanya. Kalau bisa Pak, kita datang sebelum azan. Dan kalau bisa kita yang azan. Karena di setiap masjid ini sudah banyak petugas-petugas muazzinnya, maka boleh kita minta izin untuk mengumandangkan azan. Karena apa? Ini dia nih. Hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, orang yang muazzin itu Pak mendapatkan 2. Yang pertama, orang yang muazzin itu dia akan dalam hadis itu panjang lehernya. Apa artinya? Dia akan mendapatkan pahala sejauh suara dia berkumandang Pak. Kalau bisa, Bapak Ketua, suara azan ini kalau bisa setunas ini dengar. Karena kalau satu tunas mendengar, pahalanya itu rupanya akan direbut, diambil oleh orang-orang yang memandangkan azan. Masya Allah Pak, dahsyatnya orang-orang yang azan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Suara azan itu bukan suara manusia sejatinya. Suara azan itu sejatinya adalah panggilan Allah yang disematkan kepada mulut manusia, dilafazkan. Setelah dilafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menjadi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang benar-benar beriman itu bentar, ada azan itu langsung matikan semuanya. Kita bergegas malu sama Allah. Allah sudah panggil, kita tak bergegas untuk memenuhi panggilannya. Kalau kita Bapak Lurah, Bapak Camat memberikan undangan, sebelum acaranya ada kita sudah
datang duluan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah siap memberikan solusi di setiap masalahmu. Kalau kamu datang ke masjid, apa yang sebenarnya yang kurang? Seakan-akan seperti itu, Pak. Kamu yang punya hutang, kamu yang punya masalah, kamu datang ke masjid. Insya Allah akan selesainya di situ. Coba Pak, kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita datang ke masjid, misalnya nih punya penyakit, ada dokter yang ke masjid, Allah kasih solusi di situ. Cuma dokternya nggak ke masjid, ya nggak dapat. Ada kesleo, datang ke masjid, selesai masalah, karena ketemu sama orang yang minta urut. Kenapa kaki bapak? Sini saya urut. Itu kalau semua datang ke masjid, Pak. Ada kemalingan, datang ke masjid, polisinya sholat juga. Maka akan diberikan solusi. Masalah ekonomi, datang ke masjid, ketemu sama pengusaha besar yang sholat ke masjid, insya Allah akan dapat solusinya. Cuma yang sholat ke masjid ini sudah 50 tahun ke atas. Mana yang katanya masjid memberikan solusi? Ya kita benahi lagi jamaah kita di sini, Bapak Ibu. Maka khawatir kita semua di sini, kita ke masjid, kita tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara masjid kita sepi, Bapak Ibu. Maka tugas kita semua adalah mengajak kaum muslimin dan muslimat melalui seruan azan. Ayo kita pakmurkan masjid, bukan hanya sekedar Allah berikan rahmat kepada kita semuanya, tetapi solusi-solusi itu pelan-pelan akan terpecahkan di masjid. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada muazin tadi, ada orang-orang yang menjenguk orang sakit, ya ada orang-orang yang berdoa, kecil-kecil tuh Pak amalannya, tapi pahalanya besar. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membeli tempo orang yang hutang. Ini amalannya kecil, besar pahalanya Pak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang, Pak, saya belum bisa bayar hutang, boleh gak besok saya bayar? Kalau ibu dan bapak bisa meringankan beban saudara kita yang hutang tadi itu, oke, hari ini ibu langsung bayar dulu, saya kasih tempo 3 hari. Kata kita kayak gitu Pak. Maka 3 hari itu bapak akan mendapatkan pahala sedekah sebagaimana hutang yang bapak pinjamkan kepada orang. Semakin bapak ibu lama kasih tempo, semakin banyak itulah pahala bapak ibu. Allah ya Rahman. Kan sekarang orang banyak yang marah kalau jatuh temponya. Ya Pak, sini bayar kalian. Udah pas ini janji bapak kemarin hari ini mau bayar. Orang udah kesulut emosi duluan Pak. Adatnya kasih tempo dulu Pak Bu. Kalau ada yang hutang, jatuh temponya, ingat pesan Nabi Muhammad, yaitu kasih dia tempo. Oke Pak, 3 hari saya kasih ya. Mudah-mudahan Bapak ada rezeki, nanti bayar hutang bersama saya. Maka orang-orang semacam ini Pak, Allah akan berikan ya pahala yang besar, sedekah yang pernah ia pinjamkan kepada saudaranya itu. Apalagi kasih temponya panjang. Kenapa? Orang yang meringankan beban saudara muslim di dunia, bukan hanya di dunia saja Pak, Allah akan ringankan beban nanti di akhirat. Makanya usahakan kalau kita ini orang-orang yang mampu, maka kalau bisa Pak ya, kalau hutangnya nggak seberapa, saya ikhlaskan Pak. Luar biasa. Kalau dia sudah gak mampu, pekerjaan tak ada, makan pun susah, udah jatuh tempo belum bisa bayar, dikasih tempo gak bisa bayar, Bapak akan merasakan pahala yang dahsyat, yang besar nanti di akhirat. Bapak akan lihat kalau Bapak bisa mengikhlaskannya. Niatkan bantu Bapak. Ya, kayak gitu Pak seorang muslim. Kalau gak dikasih kajiannya, rata-rata orang nyekik semuanya. Tuh, ambil kulkasnya karena dia gak bisa bayar. TV-nya ambil aja. Nah, kayak gitu ada data rumahnya disegel Pak. Ya Allah ya Tuhan, kasihan kali saudara-saudara kita ini. Makanya, ayo kita sama-sama belajar dari hidup dan kehidupan. Ada amalan-amalan yang kecil,
tetapi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan bersama, kita amalkan supaya ini bisa menjadi jariah. Amalan yang terus mengalir walaupun kita sudah tiada di dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami Pak, Bu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Ini semua berdasarkan rasa cinta kami kepada masjid dan jamaah